wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Dr. Supangat yang saya ditugasi oleh panitia untuk menjadi panelis. Saya tidak mempersiapkan materi, Dr. Aris. Karena kalau saya share Sudah nanti pinter ini, nggak usah materi. takut kalah sama pembicara, jauh ilmunya ini. Ya, ini bukan lomba. Siap. Mungkin sedikit aja menambahkan. Oh, bukan menambahkan, karena sudah banyak. Saya malah mengurangi ini nanti, Dr. Dwi. Ayo, silakan, Dr. Iwan. Sebelumnya ketika tadi abda tilawah, itu yang bikin saya meniatkan bismillah, mudah-mudahan, karena tadi tilawahnya itu apa yang dibacakan terjemahnya cukup memberikan pertanyaan lebih besar gitu. Mungkin nanti dibahas oleh Ustadz di panelis berikutnya gitu ya. Jadi bismillah itu meniatkan dengan sedikitnya ilmu yang Allah berikan ke saya, mudah-mudahan tidak mempertentangkan ilmu yang ada dengan ayat-ayatnya Allah, kemudian apalagi menyalahkan ayatnya Allah dengan fakta dan ilmu yang ada sekarang. Dan kami mohon mudah-mudahan Allah memberikan tambahan ilmu sehingga kami bisa memahami dan mengimani ayat-ayat yang Allah telah turunkan. Demikian, Dokter. Ya, menurut yang sementara ini kami dapatkan dalam belajar agak sedikit berbeda, sehingga statement awal itu perlu kami sampaikan begitu. Bahwa sebenarnya memori itu adalah, kalau definisi secara umum itu satu kemampuan untuk bisa menerima, kemudian menyimpan, dan kemudian memunculkan kembali sesuatu atau input itu untuk di kemudian hari. Kalau tadi sudah banyak dibahas oleh Dr. Dwi, oleh pembicara, satu yang menarik bahwa memori ini awalnya dibahas secara filosofi, kemudian pada abad 19 menjadi suatu yang lebih sekarang misteri, sehingga judulnya memang sangat tepat, itu ada banyak misteri. Ada pasien inisialnya HM, demikian dia harus dihilangkan sebagian otaknya. Setelah beberapa waktu dia tidak bisa, atau amnesia, tidak bisa menyimpan memori jangka depannya. Yang memori di belakang dia masih ingat, tetapi memori hari ini, hari depan itu ketika ditanya itu sudah tidak bisa, atau amnesia retrograd. Sehingga dari situlah saintis tentang memori ini semakin berjalan. Walaupun sampai sekarang masih banyak misteri, walaupun ada dukungan-dukungan fakta. Semisal faktanya adalah ketika ada proses belajar, tadi ada belajar learning itu pada hewan coba itu muncul beberapa perubahan, yaitu adanya perubahan molekuler, perubahan jumlah cabangnya sel otak atau neuron atau dendrit lebih tepatnya. Kemudian pada manusia yang mengalami gangguan memori ternyata ketebalan struktur otaknya juga mengalami penipisan atau berbeda dengan yang normal. Atau jumlah selnya pun, sel sarafnya juga berbeda. Bukti-bukti itu yang semakin membuka tentang memori. Kemudian ada satu teknologi lagi, pakai positron emission tomografi, dia bisa mengidentifikasi bagian-bagian otak yang teraktivasi oleh satu proses belajar, teraktivasi oleh satu proses penyimpanan memori, demikian. Tetapi masih cukup banyak hal yang belum bisa diungkap secara saintis, bagaimana tadi disebutkan recall. Jadi ketika kita sudah menyimpan suatu input memori, kemudian kita ingin membukanya suatu saat, suatu berapa puluh tahun ke depan, itu yang masih secara saintis belum begitu jelas perubahan apa yang terjadi di otak. Apalagi tadi dikaitkan dengan berpikir atau memahami, memakai, kalau tadi terjemahnya kan kulub begitu, hati,
yang berada di dalam dada. Selama ini kita memahami bahwa berpikir, memahami, memakai akal. Yang sementara akal itu adalah identik dengan otak. Itu yang mungkin menjadi suatu gerbang misteri yang semakin memicu kita untuk mempelajari Quran, kemudian dengan fakta-fakta yang ada pada medis. Dr. Ikhwan. Siap. Wah, saya kira ini kita akan undang panelis berikutnya biar tambah seru ya. Siap, insya Allah. Nanti cukup, Dr. Aris. Enggak, jangan dulu. Nanti kita minta pandangan Dr. Ikhwan mungkin terhadap panelis yang lain, juga terhadap yang disampaikan Dr. Dwi tadi juga. Saya masih ingin tahu oleh-olehnya Dr. Ikhwan sekolah, belum disampaikan tadi. Kami undang yang berikutnya. Oh ya, sebelum kami undang Ustadz Arif, saya sampaikan bahwa yang hadir di kesempatan pada pagi hari ini tadi sampai 150 bergabung bersama kita, begitu. Ada dari memang sekitar Jember, Banyuwangi, Bondowoso banyak, begitu. Tetapi ada yang bergabung bersama kita, ini berasal dari Jombang, Kebumen, Blitar, Madiun, Solo, Jogja, bahkan dari Kalimantan, dari Pontianak, kita dapat lihat di partisipan di pagi hari ini. Gitu. Baik, berikutnya saya pengen ditayangkan CV panelis yang kedua. Mohon disampaikan. Ya, yang berikutnya ini adalah beliau adalah Ustadz Muhammad Arif Maskun, LCMA. Beliau adalah ahli tafsir Al-Quran, S1 beliau di Dirasah Islamiyah Al-Arabiyah Universitas Al-Azhar. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Magister Syariah Islamiyah Universitas American Open. Nah, saya sapa Ustadz Arif. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Arif. Sudah bergabung bersama kita, Ustadz Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dr. Aris. Gimana tadi kabarnya, di-mute Ustadz? ininya ternyata. Alhamdulillah. Oh iya, termutnya, tidak dengar ya. Ya. Gimana Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ustadz, silahkan menyampaikan mungkin yang berkenaan dengan materi kita pada pagi hari ini. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ini para dokter senior nih, Dr. Dwi Korea, Dr. Aris Prasetyo, Dr. Semangat, nih, Dr. Muhammad Ilham, semua dokter nih, saya belum dokter nih. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, pagi hari ini kita bisa berdiskusi bersama, mempelajari tadi yang disampaikan oleh Dr. Dwi Korea tentang memori otak yang subhanallah ya, ternyata kalau di bidang spesialis itu semakin memantapkan kita tentang bagaimana kekuasaan dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang ada pada diri kita, khususnya otak. Yang disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun. Suaranya jelas nggih, Ustaz? Jelas, Ustaz. Iya, jelas. Oke. Iya. Tadi ya menyambung dengan tilah yang disampaikan tadi dari ayat surat Al-Hajj ayat 46 dengan korelasi dari Dr. Dwi Korea.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Jadi tadi disampaikan juga Dr. Dwi Korea terkait dengan kapasitas memori, dan ternyata masih banyak ya, dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala di otak saja itu membutuhkan berapa tahun untuk penelitian dan bagaimana hubungannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam Al-Qur'an sendiri itu disebutkan bahwa ayat-ayat tentang yang berkaitan dengan akal ini, afala ta'qilun, afala ya'qilun, itu ada 49 ayat. Ya, 49 ayat, semuanya itu dengan kata kerja. Baik sebelum kata kerja fi'lul madi, masa lampau, atau kata kerja mudhari. Kata kerja mudhari itu yang mempunyai arti yufidu tajaddud wal istimrar, yang terus-menerus dan sampai terus sampai hari kiamat, ya. Itu fi'il mudhari. Dan di sini yang juga menjadi perhatian kita, tidak disebutkan isim. Isim itu kata bendanya. Sedangkan afala ta'qilun atau akal itu sendiri, kalau terjemahan tadi otak itu dalam bahasa Arab adalah mukh, ya. Dalam bahasa Arab mukh itu otak. Tetapi di Quran itu yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana fungsi yang penting adalah fungsi otak itu bagaimana kemudian bisa mengantarkan dan mengenal ma'rifatullah Subhanahu wa taala. Ya. Dan disebutkan selain dari ayat-ayat afala ta'qilin itu ada yang ayat-ayat sejenis seperti afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat, kemudian kul siru fil ardi fangzuru, ya, jalanlah kalian, kemudian lihatlah tanda-tanda kekuasaan yang ada di muka bumi ini. Jadi lebih kepada bagaimana fungsi, kemudian kesimpulannya adalah dia mengenal Allah atau menambah keimanan. Di ayat yang lain, ya, ulama-ulama ini yang banyak meneliti fenomena alam ini, yang kemudian mendapatkan rezeki khosyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, sungguhnya orang yang benar-benar takut kepada Tuhannya itu adalah ulama. Ayat-ayat setelahnya ini ternyata bukan dikaitkan dengan ayat fenomena ulama dalam agama, ternyata adalah ulama yang mengamati fenomena alam. Jadi itu yang pertama. Yang selanjutnya kita lihat bagaimana Islam itu sangat menguatkan akal, sehingga dalam Muwafaqat Imam Syatibi, kemudian Syekh Ghazali dalam Al-Mustasfa, dalam kitab usulnya monumentalnya, itu mengatakan, ya, Islam itu ada yang disebut dengan dororiyat al-khamsah atau maqasid syariah, yaitu yang pertama adalah hifdzuddin, kita menjaga, merawat, melindungi agama, itu mendapat posisi yang pertama. Yang kedua hifdzun nafs, yaitu menjaga jiwa. Yang ketiga melindungi akal ini. Jadi akal itu diistimewakan sampai kalau terjadi penganiayaan terhadap akal, itu ada hukumannya tersendiri dari Islam. Ya, yang kemudian juga di Al-Quran juga kita lihat ruang atau medan-medannya itu di mana saja. Karena ada ruang bagi akal itu tidak mampu atau otak tidak mampu sampai ke sana, maka jangan sampai kemudian dipakai fungsinya yang sia-sia. Yaitu seperti di surat yang disebutkan dalam ayat wa yas'alunaka 'anir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi. Dan mereka bertanya tentang ruh, ya. Ya, ruh itu suatu rahasia lagi yang ada, dan kalian tidak diberi kecuali sedikit. Ya. Itu terkait
Jadi ini subhanallah, tadi dokter tadi, jadi kajian ini yang perlu tadi dikasih bagaimana kemudian otak atau ini mengantarkan kita menjadi mengenal ma'rifatullah, tanda-tanda. Karena di ayat juga banyak inna fi dzalika la ayah, kenapa kok mufrad bukan plural atau jamak? Sebagian ayat lain inna fi dzalika la ayat, ayat ya, banyak ayat liqaumi yaqilun, liqaumi yatafakkarun. Di situ disebutkan bahwa ya, orang mukmin itu sensitif atau dia dengan satu ayat itu cepat kembali dan bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang kafir itu diberikan ayat ya, seperti Firaun ada 9 ayat ya, juga nggak bisa mencerna atau tidak bisa mengenal atau bahkan kemudian takabur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya itu. Kemudian yang terkait ayat tadi falam yasiru fil ardi. Jadi apakah mereka tidak melihat mengambil ibrah? Yasiru di situ kata ulama Syarawi, yaitu dia berjalan dan kembali domirnya itu kepada kufar musyrikin pada waktu itu. Jadi Rasul mereka karena orang kafir musyrikin ini itu mereka biasanya dalam musim dingin itu perjalanan ke Yaman, kalau musim panas itu ke Syam untuk bisnis dagang dan segala macam, dan mereka melewati tempat-tempat kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaum Soleh, kaum Lut. Ya. Jadi mereka melewati tempat-tempat itu, tetapi mengapa mereka kemudian sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, semuanya panca indera semua lengkap, tapi tidak mengambil pelajaran dari alam. Gitu ya. Ayat yang lain adalah kalau ayat lain menyuruh jalan-jalan memang itu kulsi ardi. Ada artis itu fangzuru, ini yang penting, kaifa kana akibatul ladzina min qabl karuh musyrik. Fangzuru kita menjadi, saya kira fangzuru itu tidak hanya melihat ya, tetapi juga berpikir, mengingat ada memorinya juga. Jadi Ustaz, saya kira yang disampaikan Ustaz menarik sekali Ustaz ini. Ini nanti jadi diskusi menarik itu. Semuanya boleh bertanya, boleh tidak hanya Dokter Dwi yang ditanyain nanti, tapi semuanya boleh bertanya mungkin. Ya, mulai dari siapa ini? Kalau belum ada yang mulai bertanya, saya yang mulai bertanya dulu. Dokter Ikhwan dulu. Tadi Dokter Ikhwan saya pengen dipaparkan gitu. Penelitian Dokter Ikhwan tentang memori otak itu gimana penelitiannya, kemudian kesimpulannya gimana Dokter Ikhwan? Barangkali bisa disampaikan sedikit. Terima kasih Dokter Aris. Ini ada, tadi saya baca chatting juga ada beberapa pertanyaan tentang memori gitu ya. Jadi, ya, boleh sambil dijawab. Secara umum memang kita diberi otak itu sudah ada beberapa yang struktur itu yang fix, seperti kedokterannya ada sulcus, ada gyrus, itu semua sama begitu ya. Yang nanti akan berbeda itu menurut penelitian pada yang kami lakukan itu di hewan coba. Yang berbeda adalah jumlah dendrit. Semakin kita belajar, semakin kita melihat suatu hal yang baru, itu akan semakin memperbanyak dendrit. Dendrit itu adalah cabang dari akson-akson atau cabang dari neuron yang nanti dia akan berhubungan, berkomunikasi dengan sel neuron itu sel saraf itu. Karena ini mohon maaf nih ada dokter juga, ada umum juga, sehingga bahasanya audien kita ini pakar sebagian juga dokter. Ya, siap. Tuhan, sehingga dia untuk berkomunikasi
Dalam penelitian disebutkan semakin banyak sinap, semakin banyak komunikasi, semakin banyak dendrit, maka itu akan menjadikan memori itu semakin kuat, demikian. Semakin diulang, semakin muncul dendrit, semakin berkomunikasi, semakin kuat memori itu. Sehingga mungkin kalau anak-anak kita, putra-putra kita menghafal Al-Quran itu kalau sekali baca mungkin belum ingat, tapi kalau sudah teorinya membaca 5 kali, 10 kali, mungkin sudah ada beberapa kata yang nyambung, diulang lagi semakin banyak. Mungkin salah satu praktisnya kita dapatkan demikian. Yang berikutnya adalah hal-hal yang mampu mengganggu atau menjaga memori, itu salah satunya seperti tadi sudah didiskusikan Dr. Aris dengan Dr. Dwi adalah dengan membaca. Walaupun orang tua, tapi ketika fungsi otak itu tetap digunakan gitu ya, tetap membaca, tetap teka-teki silang. Kalau zaman saya dulu kecil ada namanya permainan teka-teki silang, itu ngisi kotak-kotak itu akan semakin menjaga fungsi otak itu semakin terjaga. Jadi memori-memori yang ada itu ketika digunakan sampai usia lanjut itu akan semakin menjaganya. Hal sebaliknya, ketika dipensiunkan atau diberhentikan kerja dari neuron otak setelah usia lanjut, kemudian tidak membaca ataupun tidak bersepeda lagi, ataupun ya, itu semakin. Kemudian tadi suplai oksigen ke otak yang cukup bagus, artinya dengan olahraga yang baik, itu pun juga akan menjaga memori itu akan, sirkuit memori itu semakin tetap berjalan, demikian. Ada satu penelitian yang menarik ini. Walaupun dia tidak langsung pada memori, mengukur satu sitokin inflamasi. Sitokin inflamasi itu bahasa yang lebih mudahnya adalah sesuatu yang tidak bermanfaat di dalam darah, begitu ya. Pada orang-orang yang keluar malam menuju masjid dan orang-orang yang keluar malam menuju satu tempat hiburan, ternyata sitokin proinflamasi yang menuju keluar malamnya di tempat yang tidak bermanfaat di dunia hiburan itu ternyata lebih tinggi, dan itu pun ketika dikaitkan dengan memori, sitokin proinflamasi itu akan mudah mengganggu memori, jadi menghilangkan dendrit atau menghilangkan sirkuitnya. Sementara tambahnya dulu, Dr. Aris. Terima kasih, Dr. Iwan. Lu tadi sudah disampaikan, hasilnya penelitiannya gimana? Gitu ya, untuk meningkatkan memori gitu. Bermakna nggak, Dr. Iwan itu? Pakai apa atau bahannya? Nah, ya, jadi untuk kami terinspirasi bahwa kepikunan itu tidak bisa diobati, demikian. Sehingga salah beberapa teori di situ menggunakan antiinflamasi yang mudah, kemudian antioksidan, dua hal itu cukup berperan besar pada memori. Bahan-bahan antiinflamasi, antioksidan itu banyak terdapat di alam dan sudah banyak diteliti, ternyata para pengguna pemakan buah sayur itu ternyata memberikan efek, penelitian secara memori dia akan semakin menjaga dibanding kelompok orang-orang yang tidak sering memakan buah dan sayur-sayuran yang berisi banyak antioksidan dan antiinflamasi. Ya, benar ya. Termasuk COVID hari ini, Dr. Iwan. Nah, jadi COVID itu ternyata kita pahami ternyata bahayanya itu ternyata di hiperinflamasinya. Maka di tempat ini, sisi ini gitu, bahan-bahan alam itu masih, saya kira masih sangat penting untuk dikonsumsi atau sangat perlu itu untuk mengatasi COVID-19. Wah, saya kira menarik ini. Berikutnya, Dr. Dwi mungkin, Dr. Dwi atau bisa memberikan komentar atau tanggapan Dr. Dwi mungkin terhadap apa yang disampaikan oleh Ustadz Arif atau Dr. Ikhwan gitu. Dr. Ikhwan ya, jadi pernyataannya tadi bahwa otak ini kalau nggak dipakai itu bukan malah bagus ya, Dok ya.
masih orisinil, mestinya lebih bagus. Ya, Datang di dan terus kan, padahal belum udah S4, S5, S6, gimana ini? Samsung saja sudah S7 itu. Iya, tapi saya sangat setuju ya, karena memang ada penelitian juga ya, mereka-mereka yang belajar sampai di usia lanjut itu bercak Alzheimer-nya lebih minim, ya lebih minim. Jadi saya kira kita dukung lah apa yang disampaikan Dr. itu sangat baik. Jadi kan dari ini kita bertemu lintas ya, Masya Allah. Di biasa. Banyak ada dokter. Ya, 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 ya. Yang pertama ada not yang mana yang bertanggung jawab dalam proses menghafal Quran. Apakah kapasitas memori otak merupakan bawaan sehingga kemampuan untuk menyimpan memori setiap orang itu berbeda, terbatas tergantung yang dibawanya sejak lahir. Pertanyaan dari Ibu Anis Yuniati. Ini pertanyaan ini cocok untuk siapa ya ini ya? Ini adalah basic saya. Oh enggak, Dokter Dwi mungkin, Dokter Dwi. Dokter Ikhwan. Menghafal Quran atau Ustadz ini? Bisa juga ini, semuanya boleh menjawab. Monggo. Dokter Ikhwan dulu, Dokter Ikhwan dulu. Iya, siap. Iya, monggo Dokter Ikhwan. Allah menciptakan makhluknya itu sempurna begitu ya. Jadi tidak ada, Allah berbuat tidak adil. Yang satu diberi otak besar, yang satu otak kecil, kecuali beda spesies gajah, kemudian reptil itu memang menunjukkan, tapi ketika spesiesnya sama manusia, insya Allah Allah ini adil sekali sehingga kemampuannya sama begitu ya. Jadi tidak ada yang Allah berikan kapasitasnya RAM-nya berbeda, RAM-nya sama. Hanya saja dimanfaatkan atau tidak. Seperti tadi beberapa penelitian, kalau kita mengulang maka tumbuh dendrit, tumbuh hubungan antar neuron begitu. Sehingga itu akan semakin meningkatkan kapasitas memori yang ada di dalam otak kita. Demikian juga usia. Neuron itu mungkin memang sudah fix sejak lahir begitu, tapi di hampir sistem tubuh itu ketika belum sampai usia degeneratif itu proses itu akan lebih mudah terjadi. Di usia muda itu mungkin pertumbuhan neuron akan berbeda gitu, karena penelitian pada kembali ke hewan coba, karena yang kita lakukan di hewan coba pada tikus yang usia muda dan tikus usia tua itu ada perbedaan untuk kerusakan neuronnya, lebih mudah rusak pada usia tua dan perbaikannya lebih mudah terjadi pada tikus yang usia muda. Demikian. Untuk bagian mana tadi sudah dislide-kan oleh Dr. Dwi bahwa dia termasuk yang deklaratif begitu ya. Kalau di otak anatomi itu pertama masuk semua saja di vital, cara masuk kampus di situ ada sirkuit jangka pendek short term memory, sehingga kalau nggak diulang mungkin lupa, sehingga kalau bahasanya di gitu, sehingga short term bagian di temporal. Jadi tempatnya secara anatomis demikian. Tapi kalau ditanya lagi penyimpanannya memori itu dalam bentuk apa? Itu yang sulit untuk dijawab juga. Ya intinya bahwa hubungan satu sel saraf yang terus jaga. Ketika itu ada
kita memunculkan merekolnya itu secara sains, secara bukti-bukti empiris masih banyak perdebatan. Demikian. Yeah. Nah ini dokter Ikhwan, kayaknya ini Mbak Anis Yuniati ini mungkin terinspirasi gitu. Orang menghafal Quran itu kan ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang cepat menghafal tapi cepat hilangnya, ada yang cepat menghafal tapi sulit hilangnya, ada yang sulit menghafal dan sulit menghilang, cepat menghilang lagi. Kayaknya itu kelompok saya itu. Kadang sampai frustasi gitu ya. Saya kira bagus sekali tadi jawaban Dokter Ikhwan begitu ya. Jadi ternyata tidak ada bedanya gitu sebenarnya. Sama aja gitu ya. Tinggal berapa kali diulang ya. Mungkin begitu. Nah, saya mungkin ingin ini dapat tips mungkin dari Ustadz ini. Mungkin biar ini Ustadz. Oh, enggak. Gimana tips menghafal Quran mungkin Ustadz di sana. Terima kasih. Tadi dengan nyambung saya kira dengan Dr. Ikhwan itu karena pernah diceritakan ya Imam Muzani itu membaca risalah karangan Imam Syafi'i 500 kali. Dan kita kalau lihat ya 500 kali. Kita lihat ya orang-orang kita yang biasanya baca surat Yasin hari Jumat itu biasanya kalau mau ngapal lebih cepat. Baca Yasin, baca surat Al-Kahfi, itu lebih cepat diulang. Dan ada beberapa cerita lain itu Imam Syafi'i juga pernah ngulangnya 40 kali kalau mengulang. Jadi ya memang nyambung dengan tadi Dr. Ikhwan tadi terus. Dan juga Al-Quran itu beberapa ini seperti ayat pengulangan kisah itu supaya mungkin ya merangsang sehingga kisah-kisah yang tadi ini di-update lagi sehingga terus hadir dalam akalnya dan otaknya. Dan untuk memori kapasitas ini kalau lihat ulama Turos ya seperti Imam Ahmad bin Hambal itu hafidhu alfi hadis, dia hafal 1 juta hadis. Kalau yang disebutkan tadi angkanya. Dan di musnadnya itu yang ditulis 10.000 hadis sesuai sanad yang menurut beliau bisa dipertanggungjawabkan sanadnya. Sedangkan Imam Abu Dawud itu kata Tuhan Rasulullah, saya menulis 500.000 hadis dan dia menulis di sunannya 4.800 hadis. Jadi menulis dengan sanadnya. Padahal itu menulis Ustaz ya. Beliau hafalan 500.000 tapi ya untuk sunannya itu 4.800 hadis dengan sanadnya. Itu berarti kan tidak hanya menghafal gitu ya, mensimulasi sekian banyak memori itu. Nah, jadi beliau dan Imam Nawawi mengatakan seorang ulama itu tangganya memang hafal Al-Quran dulu, baru setelah itu hadis, matan-matan, kitab-kitab. Dan ulama itu tangga-tangganya seperti itu dulu. Jadi dengan ya memorinya jadi nggak tahu tadi kapasitas kemudian Al-Quran itu masih awal mereka itu ya. Sejak kecil itu sudah menghafal Al-Quran. Bukan sejak kecil. Sudah tua ini. Jadi sejak kandungan itu kayaknya istrinya, bapaknya udah. Iya. Kita terlambat kali ya. Sudah nyambung dengan generatif. Allah. Mungkin Dokter Dwi bisa menanggapi atau boleh pertanyaan berikutnya. Ini saya kira mirip-mirip ini dari Dokter Semangat, dari Pak Dekan itu apakah memori disimpan secara fisik ya itu sama tadi di hipokampus atau yang lain atau bentuknya dendrit dan yang lain-lain ya. Kalau nggak salah di awal itu berupa rangkaian kimia saja gitu ya atau sinyal dari neurotransmitter, tapi berikutnya itu bisa sampai seperti jaras mungkin Dokter Dwi ya, mungkin begitu ya, atau gimana itu bentuk fisiknya itu? Atau kelihatan seperti kabel gitu ketika mengoperasi Dokter Dwi? Saking banyaknya akson dan dendritnya. Ya, jadi ini kan luar biasa ya, hubungan antar neuron itu ya, tidak kasat mata bahkan. Yang kita bahas hanya tadi kita seperti hadir di tengah universe tadi, tidak banyak. Masih banyak ya. Tapi saya kira
Revan menjadi ini nih PR ini untuk Anton nih, bagaimana ini memudahkan apa namanya menyimpan memori itu, dan kemudian juga menjadi memberikan manfaat ini kalau nanti ketemu cara-caranya itu kan. Kan macam-macam, ada yang caranya itu kan dikaitkan dengan berbagai hal gitu. Ya, misalnya membaca, ada suara, ada gerakan, ada kata-kata yang khas ya. Dulu Ustaz Hasan itu menyarankan kalau kita hafalan Quran, Qurannya tidak boleh ganti-ganti ya, karena kita juga dibantu gitu. Kalau di ujung sebelah kanan itu ada huruf ini gitu. Ini juga dipancing depannya itu untuk recall ya. Pancing depannya akan dilanjutkan. Nah ini mungkin perlu gitu sampai pada simpulan-simpulan yang mudah ya. Masih bisa menambah Quran kita. Sambil dilanjutkan ya, apakah banyaknya lekuan tadi sudah dijawab kayaknya sama Dr. Ikhwan ya, yang lekuan virus di otak itu berpengaruh terhadap kecerdasan memori di otak. Ini oleh Novilia di Jember. Kemudian apakah memori bisa dimanipulasi sesuai keinginan? Apakah memori bisa dimanipulasi sesuai keinginan? Apakah ada alat memory reader, otak diambil terus dibaca dengan suatu alat begitu? Ada kira-kira gitu. Dr. Dwi mungkin ya punya pengalaman. Ikhwan ini saintis nih. Dr. Ikhwan, ada nggak? Yang suka ngambil otak kan Dr. Dwi mestinya yang besok ini. Iya, jadi ada beberapa ngambil dikembalikan tapi itu. Beberapa kejadian itu aneh gitu. Habis operasi, loh kok ini orang tuanya bilang, kok tambah cerdas ya bagi anak saya. Gitu. Nah ini ada Dr. Dwi ya. Ambil sebagian jaringan otaknya. Ya, ini. Mungkin habis dicuci otaknya itu waktu di trepanasi itu ya. Gimana Dr. Dwi? Ada itu. Bisa diceritakan gitu ya. Setelah operasi bisa jadi lebih cerdas gitu. Ada perubahan perilaku ya. Jadi mungkin karena hubungan sinapsnya jadi apa namanya? Jadi lebih pendek gitu. Tadinya agak panjang. Jadi diambil jadi lebih pendek. Mungkin iya. Pengakuannya ada yang seperti itu. Ada yang pengakuannya itu perilakunya jadi baik ya. Jadi jadi lewat operasi bisa memperbaiki perilaku, bisa mencerdaskan. Ya, kalau nggak hafal Quran itu, wah ya harus minta operasi. Ya, banyak yang turun jelas yang karena diambil dan ada cedera ya seperti itu. Tapi ada 1-2 kejadian itu yang unik gitu. Termasuk ada pernah seorang laki-laki suami gitu, ya, cedera berat, sehat, trepanasi gitu. Keluarganya, tangganya yang besar itu bilang, ngapain suamimu ditunggu wong, tidak baik gitu perilakunya. Ternyata setelah operasi sembuh sampai plastik, kembalikan tulang, ya, istrinya lapor dok, suaminya sekarang baik. Nah, barisan barisan juga saya gimana? Iya. Makanya topik kita pada ini ya, misteri. Itulah makanya saya bisa ini misteri memang. Iya. Betul gitu. Dari itu masih teori ya, yang penyimpanan di hipokampus dan yang lain-lain itu saya kira itu masih teori itu. Ada banyak misteri yang itu belum terungkap. Saya kira kalau mau membuat grup penelitian misalkan gitu di sisi ini masih banyak. Apalagi tadi Dr. Ikhwan itu ya. Banyak sekali. Bisa disampaikan yang berikutnya, sesi tanya jawab berikutnya ini? Ya, dari Dr. Yang berikutnya ini, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia sebagian besar lupa dengan janjinya bahwa Allah adalah Tuhannya. Oh, yang ini mungkin ya, alastu bi rabbikum gitu ya. Apakah di antara manusia ada yang masih ingat peristiwa perjanjian itu? Nah ini pertanyaannya berarti ya kok udah ingat gitu.
Ustaz itu ayatnya gimana Ustaz? Boleh disampaikan Ustaz? Oke, itu ayatnya dalam surat Al-A'raf. Jadi wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim Iya. dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum Alastu bi rabbika. Saya qalu tahu bala akhirnya. syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ah, iya. Itu terjemahnya gimana Ustaz? Tafsirnya Ustaz? Jadi memang ya Ketika seorang anak Adam di alam ruh gitu ya. di zuhurihim sudah Ya. diambil perjanjian. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidina. Ya mereka semua menjawab antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Supaya nanti kalian tidak punya alasan lagi ngeles lah. Nanti kiamat saya belum. Iya. Kemudian diutus Rasul, ada ayat-ayat, ya sudah hujjah alaihim seperti itu. Ya, ya. Ada yang mungkin bisa menanggapi Dr. Dwi mungkin? Ini ruangan yang mungkin menjadi batas ya, tapi saya kira bagus ya untuk digali gitu ya. Alam. Ya selalu maka andruh mungkin sudah mendekati ke sana pertanyaan. Itu setelah lahir itu ya perjanjian itu. Iya. Atau itu memang menjadi bagian dari fitrah akhirnya Dr. Dwi ya. Saya pernah punya kakak kelas di kedokteran, itu habis kecelakaan dioperasi, reparasi, setelah bangun dia dengar adzan, kemudian dia tertarik, ini suara apa? Indah sekali. Kemudian siapa itu Allah, siapa Tuhan itu? Dia kemudian akhirnya kembali ke Islam. Saya kira apa itu bagian dari hasil dari operasi. Saya nggak bisa mengembalikan. Sengaja seperti itu, ya. Kita buka prakteknya khusus itu saja gitu. Operasi. Ya. Nggak. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Apakah kelahiran dan kematian membatasi memori? Seperti apa yang terjadi dalam kandungan? Begitu lahir semuanya akan lupa, begitu pula semua yang terjadi di dunia. Oh, ini kelanjutan dari yang tadi gitu ya. Ya. Silakan dilanjutkan yang berikutnya. Tanya jawab berikutnya. Ya. Bagaimana cara meningkatkan daya ingat pada seseorang yang memiliki kemampuan mengingat jangka pendeknya lemah? Bagaimana cara meningkatkan daya ingat? Wah, ini merasa lemah itu. Tadi sebagiannya sudah disampaikan sama Ustadz Arif ya. Kalau secara medis atau secara ilmu gitu, gimana mungkin cara mengingat gitu agar mampu mengingat jadi ingatan jangka panjang? Mungkin tadi sudah disampaikan Dr. Dwi, mungkin Dr. Dwi bisa menyampaikan Dr. Dwi. Mengubah short term memory menjadi long term memory, Dr. Dwi. Oh iya. Jadi untuk memori tertentu yang diperlukan sampai jangka panjang kehidupan manusia, maka dia akan disimpan di penyimpanan yang untuk long term. Dan itu ada timbal balik. Long termnya juga akan bisa disimpan di short term, tergantung penggunaan. Tapi intinya adalah bagaimana penyimpanan memori itu akhirnya akan bermanfaat untuk motorik ya dan seterusnya. Ya, seperti itu. Ya. Makanya, ya, gimana? Ya, makanya kan sebenarnya esensi terakhirnya adalah bagaimana semua proses pembelajaran dan penyimpanan memori itu akan menghasilkan bahasa kita akhlak gitu. Ya. Seperti itu. Kalau Dr. Ivan dari ilmu dasarnya gimana Dr. Ivan? Jadi salah satu yang cukup menarik itu dengan mengikutkan perasaan, karena tadi ada amigdala, tadi Dr. Dwi tadi ada amigdala. Jadi ketika perasaan ikut itu memori cukup jadi cukup kuat juga. Semisal saya sukanya sate, Dr. Aris itu sukanya bakso, sama-sama melewati satu jalan,
tapi ada perasaan bahwa sate itu lebih menarik, maka ketika itu ditanya Dokter Aris tempat jualan sate di mana, nggak tahu karena Dokter Aris lebih tertariknya ke bakso. Jalan yang ditempuh sama dan yang jualan ya ada di situ. Jadi semakin kita tertarik, ya mohon maaf mungkin seperti kita tertarik selain bakso sate ya selain itu akan menjadikan kita lebih kuat ingatannya. Jadi salah satunya menumbuhkan cinta begitu ya kepada Quran. Kalau nggak cinta, Quran itu dibaca 10 kali dengan terpaksa ya nggak ada satu kata pun yang teringat begitu. Iya, iya. Iya. Terima kasih, mungkin itu sebagian dari bagaimana cara meluruskan niat, mungkin begitu. Katanya Ustadz Adi Hidayat begitu, diluruskan dulu niatnya. Mencintai al penting, saya kira. Yang berikutnya bagaimana menjaga otak tetap sehat, terutama setelah umur 40-an. Apakah masih mungkin mulai menghafal Al-Quran di usia 40-an? Apakah ada usia kapan minimal menghafal Al-Quran? Wah, ini menjadi pertanyaan saya itu. Dimulai dihubungkan dengan perkembangan otak. Gitu. Wah, ini. Ya. Ini. Siap-siap. Hibur saya sendiri Dokter Aris, jadi usia di atas 40 masih hafal, jadi ya jawabannya tidak ada batasan untuk usia untuk menghafal gitu. Jadi menghibur diri sendiri nih dokter. Kalau ditanya kapan itu tes baca jurnal langsungnya, mungkin kalau testimoni perbedaan hasil akhir beberapa keluarga yang membiasakan ketika istrinya mengandung kemudian anaknya lahir itu, jadi tidak ada usia kapan minimalnya, sejak di dalam kandungan pun itu sudah Al-Quran itu sudah boleh diperdengarkan begitu. Mungkin itu aja. Ustadz, ayo Ustadz, mana Ustadz? Oh, nggih. Kewajiban disebut kalau ada ulama umur sudah berumur itu bisa tadi nyambung dengan Ikhwan, ada beberapa ulama. Terus juga ada ini yang saya lihat biografinya Matan Abi Suja, Qadi Abi Suja itu ya umur sampai 160 tahun tapi tidak ada yang tanggal anggota tubuhnya. Jadi dia menjaga ketika mudanya, tuanya itu ya utuh gitu. Jadi otaknya tetap utuh. Ya. Tapi ada beberapa memang kalau nanti lihat di ilmu jarh wa ta'dil dalam hadis itu seperti fulan sayyi'ul hifz. Fulan itu hafalannya kurang bagus. Maksud dalam hafalan hadis ya. Itu jadi penilaian tertentu. Jadi ada yang mereka membagi fulan ini sanadnya bagus ketika umurnya sekian, tapi ketika tua sudah mulai salah-salah. Itu disebutkan. Jadi hadis dhaifnya dari situ bukan karena dia maksiat. Ini kalau ulama hadis itu jauh dari situ. Jadi ibadahnya itu tidak ditanya masalah itu, tapi dari segi dob, dari ilmu dob. Jadi untuk dalam objektivitas mungkin hafalan, dia kalau waktu umur terakhirnya itu dhaif, tapi waktu mudanya bisa. Ada bagian bisa begitu ya Ustaz. Ya,
ada penilaian seperti itu dalam ulama jarh wa ta'dil yang saya pernah baca. Bahkan ketika fulan pindah dari kota, kalau di Mekah dia bisa dipakai, tapi ketika dipindah ke Baghdad, Irak, boleh suka yudalis. Yudalis itu melompati orang setelahnya gitu, tanpa dia mendengar. Ya, ada seperti itu. Ya, tadi Jadi memang menurun ya Ustadz ya ketika sudah tua ya. Bukan menurun, ada yang sebagian ya itu dinilai ini waktu tuanya sayyul hifz, jadi ya bisa dipakai ini. Ada emang sikoh, ini sahabat, dia memang hafalannya emang 100%. Bukan Al-Qur'annya saja, tapi hadis dan lain-lainnya itu ada seperti ulama seperti itu. Apalagi ini sahabus sunan gitu, seperti itu. Tadi yang terkait juga muyul keinginan itu saya masuk di situ. Jadi kalau kita lihat ulama itu memang ya, kalau bahasa kita keinginan itu kecenderungan ya. Jadi memang ada yang memang kecenderungan suka hadis, ilmu hadis. Jadi ada ulama lain itu ya memang Al-Quran, terus khidmahnya itu hafal banyak syair, tapi juga kontribusi dalam Al-Quran. Hafal sekian ribu syair yang untuk sebagai penunjang Al-Quran. Kemudian mengarang hafal berapa mufradat, seperti Lisanul Arab itu yang punya Ibnu Manzur, ada berapa hampir 10 juz lebih, itu mufradat lengkap dengan syair-syairnya. Jadi memang ya ada tadi muyul kecenderungan orang itu, jadi mudah. Itu mungkin masing-masing ya berbeda. Ya, Ustaz, terima kasih Ustaz. Waktu kita terasa pendek sekali, Bapak Ibu sekalian gitu. Kita masih ingin membahas semua, ada banyak sekali pertanyaan dan tapi waktunya sudah terbatas gitu. Saya mungkin mohon masukan dari ketiga panelis pada siang hari ini gitu ya. Saya minta mungkin ada ide gitu ya dari apa yang disampaikan Dr. Dwi gitu, juga mungkin ada dari topik kita yang kita bicarakan ini yang mungkin itu bisa menjadi ide kita bersama untuk mungkin apa ya yang harus diteliti, apa yang menarik gitu yang di sini. Mungkin ada yang menyampaikan, Dr. Dwi punya ide mungkin atau Terima kasih kepada dan semua yang menjadi kontributor pada acara hari ini. Jadi ini perlu dijaga ya, budaya ilmiah ini, karena sebenarnya adalah pintu ya, bagaimana kualitas amal kita ke depan, bagaimana kualitas ketakwaan kita ke depan, ya, dan seterusnya kehidupan kita ya sangat tergantung dengan bagaimana kita menguasai berbagai keilmuan ini. Jadi ini sangat menarik, dan saya usul memang karena kita mengkhususkan on Quran, ya, jadi mungkin dari setiap sesi berikutnya kita bahas satu ayat, dan kemudian berbagai ahli itu mencoba menggali dari situ. Ini juga mungkin perlu barangkali bisa dikapitalisasi secara keilmuan, artinya mungkin ada pohon penelitian yang berangkat dari sini yang mungkin bisa menstimulasi para peneliti ini gitu ya, sehingga nanti kita akan ada bentuknya begitu, karena sama lain akan saling terkait, diperluas jaringannya yang bisa hadir pada forum ini. Mungkin juga kita nanya dari dalam negeri juga luar negeri, dengan ada pohon penelitian yang bagus, insya Allah itu akan menjadi kontribusi peradaban yang luar biasa. Terima kasih Dr. Dwi. Dr. Ikhwan mungkin ada yang disampaikan? Singkat aja mungkin karena Quran bis tadi ada yang di surat yang dibaca yang 46 tadi, itu menjadi satu pemikiran kita bersama tentunya, yang selama ini kita menggunakan memahami itu kita pahami dengan akal kita, sedangkan di Quran secara harfiah tertulisnya mungkin kita perlu belajar tafsir lebih lanjut lagi, karena di situ
kulub itu di dalam dada. Sebenarnya nyambungnya nanti di mana, itu yang menjadi perlu kita baca lebih lanjut, penelitian-penelitian yang bisa menjadikan kita semakin beriman, bukan semakin menjauh dengan Quran. Itu aja, Dr. Aris. Oh iya. Dr. Ikhwan atau para hadirin sekalian begitu. Jadi nanti ini memang berketemu dengan apa yang disampaikan Dr. Ikhwan ini gitu ya. Jadi ini ke depan kita ingin menyampaikan pertemuan yang akan datang itu kita ingin bahas gitu, tentang itu. Tetapi ternyata ini topik ini cocok dengan mungkin overlap mungkin bisa jadi dengan jantung gitu ya untuk berpikir itu. Maka nanti ke depan kita akan bahas tentang khusus bagaimana heart brain gitu ya, bagaimana jantung itu bisa punya otak, bisa berpikir begitu, memahami gitu. Nah, maka ini nanti akan yang kedua, jadi kita akan bertemu lagi gitu ya. Ya. Yang berikutnya Ustadz mau disampaikan statement. Oh nggih, terima kasih. Ya, tadi ya Dr. Koryanto ya, Dr. Muhammad Ikhwan menarik semua, masing-masing spesialis tahu detail tentang organ otak. Menjadi perhatian kita itu terkait dengan interaksi dengan kita itu, apakah nggak tahu nanti apakah penelitian ya coba diberikan penelitian itu sel-sel yang ada di otak itu yang karena getaran atau suara Al-Quran itu apa itu menjadi jadi wasi amalia atau ini kita bersama gitu. Wah, jadi kita iya, semakin bisa diteliti Ustadz ya mungkin ya. Bisa jadi penelitian ini nanti. Semakin menguatkan atau kita kecintaan kita pada Al-Quran sampai ajal Allah alam gitu. Terima kasih Ustadz Arif, terima kasih Dr. Dwi Koryanto, terima kasih Dr. Muhammad Ikhwan. Ternyata kita sudah sampai di penghujung acara. Ini kami tidak bisa melanjutkan. Ada yang kelihatannya ingin bertanya secara langsung. Mohon maaf tidak bisa membacakan seluruh pertanyaan yang disampaikan di chat, gitu ya. Nah, kita terbatas oleh waktu. Mudah-mudahan tidak selesainya ini menjadikan kita ingin bertemu lagi di pertemuan yang akan datang.